Kemudian ada juga kami siapkan nanti pop mie kalau sudah taraweh. Tapi jangan maki membungkus pulang. Kada tungku dek tu foto membungkus. Nah maka yang dulu satu tau baru nabungkus bisa dek. Menambah banyak bapak. Kalau bapak dosa kepada Allah, tobatnya gampang. Ini mi puasa. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min zambihi. Nigi nasa papuasangi ramalang nasaba tepek si mata ya dampang dosana pura laloe nia mengujue. Siapa yang puasa dengan sebenar-benar puasa lillahi ta'ala diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi dengan puasa dosamu kepada Allah diampuni. Tapi dosa sogo tidak akan diampuni selama kau tidak kembali uang sogo itu. Dan kalau sudah terlanjur dan tidak bisa kau kembalikan, na'udzubillah min zalik, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Kalau orang merampok pak, korupsi 50 miliar masuk neraka, paling tidak bilang apa? Sempat bahagia di dunia 50 miliar. Tapi kalau 200 ribu, nah masuk ke neraka seimbang kira-kira itu. Ndak tongko kaya di dunia. Itu disebut beleng-beleng. Orang di luar Jawa tanya saya, apa itu beleng-beleng Ustaz? Apakah beleng-beleng bodoh? Ndak. Beleng-beleng itu bodoh. Tidak. Beleng-beleng bodoh beda. Kalau beda, bodoh ndak nak tahu. Ndak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Bodoh namanya. Kalau beleng-beleng tahu tapi nak lakukan. Itu beleng-beleng. Kau tahu sogo haram tapi kau makan. Asli nam itu beleng-beleng itu. Belum terlambat. Mau juga pilkada nanti. Kalau saya tidak salah bulan 11. Jangan lagi terima uang sogo. Mari cintai negaramu dengan menolak uang sogo itu. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam tipu-tipu, tapi Islam secara benar. Ya. Kenapa ini mati? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu berniat untuk pergi tarawih seperti malam ini, setan berusaha menggoda. Jam aku pergi. Capek ko tuh, besok kerja ko. Mau ko lagi bangun sahur. Jam aku pergi. Alhamdulillah bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Setelah di masjid ini apakah setan menyerah? Tidak, nagoda ko lagi tuh setan. Jam aku dengar ceramah. Pegang HP-mu. Itu orang pegang HP itu selama orang ceramah itu kegunaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau begini Jokowi? Sudah dikasih tahu kena godaan setan, masih juga nak pegang HP-nya. Bukan maku kena godaan setan, kau menjadi setan. Kanu ganggu maki, oke dengar ceramah, lewat misa kamera di depan tak. Simpan dulu HP simpan dulu. Simpan dulu HP. Ya, itu ada nanti rekaman. Itu kalau mau nonton nih ada kamera. Ya. Tinggal buka di YouTube 1-2 hari akan datang muncul. Ya. Sudah itu jangan lupa like and share.
Toh, kalau kau follow akun ustadz, dapat kau ilmu. Kau amalkan, dapat lagi ilmu. Dapat lagi amal. 2 amalmu. Kau sebarkan, dapat lagi amal. Amal jariah namanya. Nah, amalkan lagi itu orang, dapat kau lagi amal. Coba banyaknya pahala yang kau dapat kalau kau ikuti akun ustadz. Kalau akun artis kau ikut, apa kau dapat? Hah? Nah, kasih lihat mau ke rumahnya mewah. Hai guys, ini kamar saya guys. Cina no? Apa kau dapat? Tapi kalau ulama kau ikuti, insya Allah dapat berkah. Makanya mulai malam ini follow Das Atlatif. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat dihafal sejak kecil. Perintah tentang berpuasa. Coba kita simak baik-baik ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang tahu artinya? Wahai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Karena hanya orang beriman yang mampu berpuasa. Sama. Ada 2 penjual lewat depan masjid. 1 penjual kacang, 1 penjual pisang goreng. Kalau saya panggil pisang goreng, siapa yang singgah? Penjual kacang. Penjual kacang atau pisang goreng? Pisang goreng. Kalau dia tidak singgah penjual pisang goreng, kenapa? Kira-kira? 1, enggak ada dengar. 2, dongoki. Jual pisang goreng dipanggil tidak mau singgah, pasti dongo ini. Ya kan? Nah, kalau ada orang mengaku beriman, dia mesti datang. Dipanggil wahai orang-orang beriman. Karena dia beriman, dia akan singgah. Yang kedua, dia tidak singgah, berarti dia bukan orang beriman. Kalaupun dia dengar dan dia tidak mau singgah, itu berarti orang fasik. Tahu fasik? Fasik itu artinya pura-pura beriman. Yang bahasa politiknya Islam gimik-gimik. Itu gimik-gimik itu pembohong. Gimik-gimik itu bohong-bohong. Kalau dalam dunia politik, pencitraan. Dalam dunia politik, pencitraan itu boleh, halal. Tapi dalam dunia agama, pencitraan dan gimik-gimik itu namanya munafik. Dan orang munafik, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya neraka di akhirat. Bukan lagi neraka, keraknya neraka ditempati. Maka Allah mengajak orang-orang beriman. Tidak semua. Andai saja ini puasa gampang, maka Allah akan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai orang manusia, wahai manusia. Tidak, Allah mengususkan yang dipanggil orang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Ada 2 kata yang sangat dekat dengan ini puasa, yaitu saum, syiyam. Tapi beda. Syiyam itu yang kita pahami sekarang, yang kita alakan besok. Apa itu? Menahan apa? Serta hubungan badan. Kapan? Maghrib sampai subuh sampai maghrib. Itu itu namanya saum. Syiyam. Syiyam itu puasa menahan diri dari makan, minum serta berhubungan badan
dengan sengaja. Ada catatannya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Contoh. Besok, kan baru kau lagi puasa ini. 1 tahun kau tidak puasa toh, baru kau puasa. Setiap pagi terbiasa sarapan. Pagi jam 7 besok, bubur ayam. Sudah selesai 1 mangkok, baru kau sadar, oh puasa paling orang. Halal. Tidak batal puasamu, lanjutkan. Jam 11 di kantor, buka kau kulkas, haus. Ada sirup ABC. Nu cambok, puasa kapale. Selama kau tidak sengaja, itu rezekimu. Halal. Jam 3 sore, ada lagi pisang goreng lewat. Nu cambok kisede. Selama betul-betul kau lupa, sah puasamu. Tapi masa tonse sampai 3 kali. Ya, tidak mungkin Tommy 3 kali. Termasuk berhubungan badan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi masa tonji Pak, ada tidak disengaja. Kapal talan tuh begitu. Ya. Nah, batasnya itu siam ada batasnya. Yaitu subuh sampai maghrib. Selesai maghrib boleh. Beda saum. Kalau saum tak terbatas. 24 jam sepanjang zaman. Sepanjang hidup. Apa itu? Pengendalian diri. Dari hal-hal yang dilarang Allah. Secara umum. Apapun dilarang Allah, dia mampu jaga. Contoh. Puasa. Ibu siang. Gosip, batal tidak puasa? Siapa tahu saya ngajar kok. Kalau orang puasa, gosip batal tidak puasa? Saya yakin kalau gosip batal puasa, tidak ada puasana perempuan sah. Batal semua puasana. Baru jam 10 batal Pergi kantor, lewat temannya, masuk kantor, mulai lihat-lihat. Dari ujung kepala sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah lihat dari pintu. Masuk temannya, nah lihat duduk. Tidak nak gosip tapi mukanya kecuk Nah lihat kaman begini tuh mukanya. Batal itu. Gosip tidak membatalkan. Tapi bagi orang yang saum, dia tidak lakukan. Bagaimana pula orang yang puasa tapi kelihatan auratnya. Kelihatan pahanya pergi sekolah. Kelihatan dadanya sedikit pergi kantor. Apa batal puasanya? Batal tidak puasanya? Tidak batal. Tapi tidak ada nilainya. Dia sudah sah puasanya. Sudah gugur kewajibannya. Tapi kata Nabi, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Adik-adik putri, kalau puasa, kelihatan pahanya, kami yang kerugikan. Laki-laki. Nah bilang mahasiswa, kenapa dilihat Ustaz? Ini pasti Tommy dilihat. Dilihat dosa. Tidak dilihat. Kau bilang. Maka Ramadan ini adik-adik putri sudah jadikan bulan latihan tutup auratmu. Karena kalau terbuka auratmu sah puasamu tapi dosamu memperlihatkan aurat jalan. Makna saum jauh lebih tinggi daripada siam. Contoh lagi.
dagang tidak jujur. Ya. Dagangnya bohong. Dagangnya tipu-tipu. Asli jinian umum, jualanmu. Demi asli. Tojengku. Dede. Mati-mati ya kalau bohong. Asli nih. Padahal KW3. Sah tidak puasanya? Sah tidak puasanya? Sah, tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka orang yang berpuasa dengan baik, insya Allah bukan sekedar menahan lapar dan minum yang dia lakukan, bukan sekedar menahan makan dan minum serta berhubungan badan, tapi segala sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada api neraka. Dia mampu tahan. Orang yang berpuasa sesungguhnya, jangankan yang haram, yang halal saja bisa dia tahan. Contoh, air putih. Air putih halal atau haram? Besok halal atau haram? Besok halal atau haram? Halal. Halal. Kapan? Sudah pokok buka. Ya? Artinya bukan dilarang. Kalau siang. Bukan haram itu air putih kalau siang. Karena dia tetap halal satnya. Tapi karena kamu berpuasa, jangan kau dulu. Boleh kau minum? Boleh. Tapi batal nih puasamu. Bukan air putihnya yang haram, karena itu sudah halal. Air putihnya tetap halal, tapi jangan kau minum. Kenapa? Batal puasamu. Tapi karena batal puasa, cuma sanksinya batal puasamu. Tapi karena air putih ini, dosa kau minum. Tidak, dia halal, bukan ballo. Satnya tetap suci. Tapi kapan baru bisa kau beli? Kau minum, tahangi dulu. Sudah pi maghrib. Maka kita berharap besok dan seterusnya puasa bukan sekadar kita tahan makan, minum, dan berhubungan badan, tapi segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada dosa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebagai pengurus masjid, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, permohonan maaf kalau ada ketidaknyamanan dalam pelayanan kami. Karena ini baru pertama tarawih selama ada di masjid, baru Ramadan pertama kami menyelenggarakan melayani umat yang ada dan datang ke tempat ini. Terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya sehingga Bapak Ibu datang di tempat ini. Ya, kami menyediakan kalau tidak cukup di dalam, di bagian kanan saya sini itu kita khususkan ahwat, ya, perempuan. Ada gazebo-nya 2. Boleh di atas itu, boleh juga di teras-terasnya. Bagi bapak-bapak sebelah kiri saya itu ada di pelataran dan ruang yang telah dipaving ada di situ. Kemudian juga 10 malam terakhir kami akan adakan iktikaf di masjid ini. Yang mau datang iktikaf. Iktikaf itu bahasa gampangnya datang ke masjid untuk evaluasi diri. Iktikaf. Kenapa ada orang yang datang tidur? Karena tidak mungkin kita bangun 24 jam. Tidur sedikit. Tapi jangan tong tidur juga di sini. Boleh tidur, boleh 1 jam, 2 jam. Nah, selama iktikaf itu 10 malam terakhir ada kegiatan 3 kali ceramah. Ceramah tarawih, ceramah dini hari, ceramah subuh. Ada tadarusan yang insya Allah baca dan zikirnya nanti akan dipandu, ada di sini proyektor, dipandu supaya kita ngaji bareng-bareng sama-sama supaya tidak. Kalau sahurnya kita siapkan untuk sahur, makan sahurnya. Untuk tarawih selama 30 malam ada 2
mazhab kita pakai 8 rakaat. Sudah 8, lanjut witir 3 rakaat. Nah, kemudian yang masih mau 20 rakaat, yang masih mau melanjutkan 20 rakaat, sambil witir saudara kita yang 8, Bapak istirahat dulu yang 20, pulang yang 8, kita lanjutkan lagi tarawih yang 20. Biasanya yang sudah pulang semua itu anak-anak muda ya. Kan tidak bisa lama-lama dia tuh. Cuma kalau boleh adik-adik sekalian, jangan kau pergi tarawih pacar-pacaran. Ya, jangan mau kau pacar-pacaran. Tidak ada gunanya itu. Ya. Baik kau sekajak beribadah, baik kau belajar, perbaiki akhlakmu, insya Allah Allah kirimkan nanti yang baik. Kemudian masjid kami buka puasa. Tapi kalau ada yang mau menyumbang untuk buka puasa, kami tidak menerima dalam bentuk duit, ya, karena menghindari godaan setan dan fitnah dunia. Ya, kemudian kalau mau nyumbang silahkan dalam bentuk materi. Misalnya mau bawa kurma, mau bawa beli di warkop, kopi, nasi goreng juga bisa. Ya warkop, sehingga di warkop beli kopinya misalnya bawa di sini boleh. 50 orang, 100 orang, Pak buka maki di masjid. Insya Allah kita terima, tapi dalam bentuk materi, dalam bentuk kue makanan. Silahkan dibawa ke sini. Kemudian ada mobil dapur, ya kita kalau ada yang mau ngopi-ngopi, kita sediakan air hangat, bikin maki sendiri, jangan maki dibikinan. Kabesar maki toh. Tidak ditahu juga selerata apakah mau manis atau mau kecu. Bikin maki sesuai selerata. Ada air hangat tempat pemanas air, tinggal disadu. Kemudian ada juga kami siapkan nanti pop mie kalau sudah taraweh. Tapi jangan maki membungkus pulang. Kada tungku deh itu foto membungkus. Nah maka yang dulu satu tuh baru nabungkus bisa deh. Menambah banyak bapak. Tapi kalau mau ya enggak apa-apa, kalau enggak malu kita. Hati-hati mungkin ada viral kaki. Sudah makan nabungkus bisa deh ini bapak. Kan? Boleh ya. Kalau yang begitu boleh bapak bawa. Misalnya mau bawa mie goreng 1 dos, boleh bawa di sini. Bukan untuk kami panitia, tapi saudara-saudara kita yang datang di tempat ini. Ya, terima kasih. Selamat memasuki bulan penuh berkah. Sebelum saya akhiri, masjid ini namanya Masjid Hajjah Sitimang. Itu yang perempuan satu-satunya pakai kursi di belakang. Itu namanya Sitimang. Itu ya, itu ibu saya. Karena baru seingat saya, baru kali ini mama saya tidak tarawih pertama di kampung semenjak dia jadi istri. Nah, baru kali ini, itu pun saya bujuk baru datang. Saya jemput pakai helikopter, baru dia mau. Ada di sini, ya, itu ibu saya. Di sampingnya jilbab hitam, itu istrinya Ustadz Dasat. Sampingnya lagi itu namanya Ece. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nyaman di tempat ini dan kami menerima saran, menerima kritik. Kalau ada yang Bapak rasa aneh, tidak nyaman dan mengganggu, silahkan sampaikan ke kami. Kami akan berusaha dan berjanji akan memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, termasuk tidak tahu kenapa ini padam-padamin lampu. Ya, mungkin tidak cukup atau apa, kami tidak tahu. Besok kami konsultasikan lagi ke PLN. Kami berupaya untuk memakmurkan masjid dan nyaman orang-orang datang ke masjid, insya Allah. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah taraweh, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita berkah dan mampu memperbaiki akhlak kita masing-masing. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya selesai, Pak Jenderal, selesai pemilu kan saya masih pergi ceramah, keliling-keliling. Itu bayangkan kalau serangan fajar dia ganti namanya, Pak, menjadi apa? Sedekah subuh. Astagfirullah. Sogok dia ganti namanya sedekah subuh. Jadi bukan elit aja yang rusak sekarang, Pak. Bukan cuma elit kita yang hancur moralnya. Rakyat kita juga hancur. Dan wajar kalau selalu makan barang haram anak kita, jangan pikir dia bisa sholat jamaah di masjid. Nggak. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya barang haram. Apa bedanya liang kubur dengan liang lahat? Liang kubur itu yang agak lebar. 1,5 meter atau kali 50 atau 70 meter. Liang lahat tempat kita itu yang digali lagi masuk sudut. Ya kan? Nah, itulah pas-pas dengan diri kita. Masuklah kita di situ. Ibu-ibu ini yang sudah di bleaching semua apakah glowing. Cacing punah urusan. Ya toh? Masuk. Kata Nabi, tidak bisa lagi kau beramal. Tidak bisa lagi kau sholat. Tidak bisa lagi kau puasa. Hanya 3 lagi yang bisa terus mengalir meskipun kau sudah tulang belulang. Angkatan kita yang wafat kurang lebih sudah 50 kan? Ada yang wafat 10 tahun yang lalu. Apa dia sudah masuk surga kalau orang baik? Tidak. Apa dia masuk neraka kalau orang jahat? Tidak. Masih transit. Berapa lama transit di kubur? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagaimana kakek-kakek kita yang meninggal 100 tahun yang lalu? Gimana kakek-kakek kita yang meninggal leluhur neneknya nenek kita yang 1000 tahun yang lalu? Itu masuk kubur bukan persoalan balik lagi. Tidak balik-balik lagi kita, Pak. Kalau mati lampu di sini, masih ada pilihan. Ada, nyalakan HP. Iya kan? Mati lampu di sini, masih gelap. Masih, tapi batasnya paling 1 jam. Mati lampu dalam rumah ini masih lebar. Kita masih bisa lompat kalau ada ular masuk. Tapi di kubur, ditindis. Tidak bisa lagi kita goyang. Mati lampunya bukan sehari, selama-lamanya. Dan kalau ibu masuk kubur, tidak ada pilihan. Ada pegawai polisi, tidak disenang, tempat tugasnya mutasi, jauh. Ada pilihan tidak ibu? Ada. Ada, pensiun dini. Selesai. Tidak ada urusan sama Kapolri. Saya berhenti. Ibu-ibu, suaminya kasar, tidak kasih nafkah, ada pilihan. Ada pilihan. Ada, ceraikan saya. Bapak-bapak istri cerewet, boros, tidak menghargai suami, ada pilihan. Ada, malah 2 pilihan bapak. 1 ceraikan, 2 tambah lagi. Iya toh? Pergi merantau ke Sulawesi, tidak nyaman Sulawesi, ada pilihan. Ada, balik lagi ke Jakarta, ke Bogor. Tapi masuk kubur, ada pilihan. Tidak enak, keluar dulu deh. Ibu keluar, viral satu dunia. Pada saat itu kata Nabi, 3 saja yang bisa menolongmu. 1, Ibu Ratna. 1, anak yang soleh dan soleha. Anak hafal Quran. Anak hafal Quran, Pak, tidak mesti dari kandungannya Ibu Ratna. Enggak. Kan sudah besar. Sudah jadi polisi. Sudah dewasa. Enggak mungkin lagi bisa hafal Quran. Lalu bagaimana caranya supaya dapat pahala hafal Quran? Ini anak kita ini. Pak Puji, sama hukumnya di hadapan Allah, bapak punya anak penghafal Quran. Tidak mesti dari rahim. Kalau harus dari rahim, gimana perempuan yang tidak menikah? Gimana bapak-bapak yang tidak punya keturunan? Berarti tidak punya harapan punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh, soleha, itulah yang bisa menyelamatkan ibu ketika dikubur. Ibu-ibu, ketika masuk kubur ibu, siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami. Kawin lagi bu. Jangan. Bapak-bapak ini, kalau bapak meninggal, siapa yang doakan? Teman. Coba aja lihat di grup WhatsApp. Kalau orang meninggal, dia tidak kirim doa, dia cuma kirim stiker.
Iya toh? Siapa yang doakan? Anak. Saya mau tanya ibu. Ibu, bisa enggak jadi anggota DPR anaknya enggak pernah nyalek? Bisa enggak? Enggak bisa. Bapak-bapak bisa enggak jadi Kapolres anaknya tidak pernah daftar ke sekolah polisi? Enggak mungkin. Bisa enggak anak ibu jadi dokter enggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Tapi bisa enggak anak ibu soleh dan soleha meskipun enggak sekolah? Bisa. Bisa enggak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun dia tidak akpol? Bisa. Berarti menjadikan anak soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada jadikan akpol. Cari muka kiri kanan, kadangkala sogo. Ya kan? Sayang kita kalah sama setan. Kita lebih bangga kalau anak kita jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi anggota DPR, meskipun kita tidak pernah lihat datang berjamaah di masjid. Usia senja ibu, yang kita harapkan anak kita. Berapa banyak kita lihat sudah tua, siapa yang ngurus orang tuanya? Bukan anaknya. Siapa? Pembantunya. Siapa? Sopirnya. Orang miskin itu yang begitu. Mau kemana ini jabatan? Pasti ditinggal. Maka seorang istri, karena ibu sudah tidak bisa melahirkan cucu, ajarkan anak kita akhlak. Itu yang paling penting. Anak-anak kita sekarang Pak cerdas-cerdas. Tidak usah khawatir soal kecerdasan anak kita. Yang kita khawatirkan akhlaknya. Oleh anak-anak kita, Pak Puji pasti masih ingat. Waktu kita kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua. Natap aja wajahnya kita sudah dianggap kurang ajar. Saya masih dapat itu. Kalau lewat depan orang tua kita harus bungku-bungku. Tabik kalau orang Sulawesi. Kalau kita makan, tidak boleh tuh kita makan sebelum orang tua dulu. Dosa kita dianggap kalau kasih sisa orang tua. Meskipun sudah sangat lapar, orang tua belum pulang. Tunggu bapakmu. Sekarang, hancur Pak. Tinggal tulang-tulangnya disimpankan. Pantas anak kita cerdas, tapi tidak ada berkah dalam hidup. Jadikan anak soleh dan soleha. Gimana caranya anak kita soleh dan soleha? Jangan kasih makan barang haram. Kemarin kita ini saya yakin kita tidak terima uang sogo. Tapi kadangkala kita biarkan tetangga kita terima serangan fajar. Bayangkan hancurnya moral bangsa kita Pak. Saya selesai Pak Jenderal, selesai pemilu kan saya masih pergi ceramah. Keliling-keliling. Itu bayangkan kalau serangan fajar dia ganti namanya Pak menjadi apa? Sedekah subuh. Astagfirullah. Sogok dia ganti namanya sedekah subuh. Jadi bukan elit aja yang rusak sekarang Pak. Bukan cuma elit kita yang hancur moralnya. Rakyat kita juga hancur. Dan wajar kalau selalu makan barang haram anak kita. Jangan pikir dia bisa sholat jamaah di masjid. Nggak. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya barang haram. Nah, ya. Yang kedua, jangan kasih makan uang haram. Yang ketiga, didik, kasih keteladanan. Jangan harap anak kita santun kalau ibu bapaknya kasar. Di depan anaknya bertengkar sama istrinya saling memaki. Jangan harap anak kita santun. Kasih contoh yang baik. Jangan harap anak kita jauh dari rokok kalau orang tuanya merokok. Awas kalau merokok, saya tempelin kau kalau saya dapat ya. Saya kasih makan kau itu dengan bungkusnya. 10 menit kemudian dia bilang, nak, pergi beli rokok. Gimana ceritanya? Ya, kasih teladan. Yang ketiga, didik. Ibu-ibu, saya mau tanya, angkatan bapak ibu 82, ada ndak anaknya mati kelaparan? Yang bapak ibu tahu di tetangga ini ada ndak mati kelaparan? Ndak mungkin. Tapi yang mati karena narkoba pasti ada. Yang mati karena tawuran pasti ada. Itu berarti ibu ndak usah pikir ini. Itu Allah sudah jamin. Tidak akan keluar dari rahim seorang manusia sebelum Allah sudah pastikan jaminan rezekinya. Tapi yang terlalu kita cemaskan, nanti kalau saya gimana anak saya, gimana rumahnya, gimana makannya. Kita tidak pikir gimana sholat anak saya. Demi Allah Bu, demi Allah, begitu masuk kubur orang sudah lupa kita Pak. Orang sudah lupa, jangan masuk kubur masih hidup aja kita. Ini Pak Jenderal pernah punya komandan, punya ajudan, pernah punya pasukan.
Jangankan meninggal, sekarang aja pasukannya sudah banyak yang lupa. Iya toh, pasti dilupa Pak. Dan siapa yang bisa kita harapkan doa? Anak. Alangkah bahagianya anak kita 5. Setiap sujud terakhirnya dalam sholatnya selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan percaya kalau anak cucu kita baik agamanya, tidak usah cemaskan dunianya. Tapi kalau dunia terus dia kejar, sengsara dunia apalagi akhirat. Ya Bu ya. Sayang ibu-ibu lebih ketat jaga suaminya daripada jaga anaknya. Kalau jaga suami, dia berbuat dosa Bu, ibu tidak tanggung dosanya. Itu enaknya jadi istri. Kalau suami maksiat, ibu tidak tanggung. Tapi kalau anak kita maksiat, ibu tanggung. Kenapa? Sebagai ibu. Maka yang bisa menolong kita adalah anak yang soleh dan soleha. Sangat tepat usia pensiun, usia sudah dekat dengan kubur, punya hafiz. Itu tindakan yang paling tepat. Pandai menyikapi hidup namanya itu. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita adalah sedekah jariah. Ibu-ibu ini yang banyak emasnya. Berlian-berlian. Bu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emas berliannya ibu? Hah? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti Bu, saya sering lihat begitu meninggal istrinya dia cabut semua. Ini cincin kawin kita dulu ibu. Dia nangis tapi dia cabut, dia paksa keluar. Ini waktu kita ulang tahun pernikahan di Singapura, saya belikan kau gelang ini. Dia cabut lagi tuh kalungnya, ini waktu kita pergi umroh ibu emas Dubai. 2 bulan kemudian kenal sama janda. Cincinnya ibu dikasih sama janda. Ini cincin mantan istriku sudah mati. Daripada emas berlian ibu dipakai istri kedua, mending sedekah. Apalagi kalau orang kaya, ngapain pakai yang asli? Coba kalau Ibu Ratna pakai, biar palsu orang juga bilang asli. Iya toh? Masa istri jenderal palsu? Beda kita kalau orang miskin sudah asli masih dari mana dia dapat? Maka itu yang namanya pandai menyikapi harta. Ibu-ibu, ya, sedekah. Ada enggak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ada. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal ini rumah, mobil, siapa yang punya? Menantu. Anak orang lain, iya bagus kalau menantu kita soleh. Kalau dia kurang ajar, dia pakai pacaran, dia hianati anak kita. Sedekahlah, sedekah. Bersedekah. Bapak-bapak ada harta, sudah bagi warisan untuk anak, selebihnya sedekah. Orang ke kubur tidak balik-balik Bu. Ingat, penyesalan ada 5 penyesalan orang masuk kubur. 1 diantaranya mereka yang enggan bersedekah. Kan waktu kita wafat tuh digosok mata. Bangun ketemu sama malaikat penjaga kubur. Hari apa ini? Kau sudah mati dah saat. Iya kah? Ya, kasih kembali saya dulu. Ya Allah, balikkan saya dunia 5 menit saja, 3 menit saja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan. Untuk apa? Saya mau katakan harta saya sedekahkan. Kenapa? Karena sedekah itu mengalir meskipun kita sudah arwah. Sholat tidak bisa lagi kalau kita sudah mati. Maka sedekah. Ibu-ibu yang banyak jilbabnya, ngapain punya jilbab 20? Memang ibu pakai semua kalau keluar? 2 aja orang sudah bilang gila. Lebih baik yang sedekahkan 10. Kasih orang-orang yang tidak punya jilbab mewah. Kasih dia. Begitu dikasih mereka sudah bangga. Bapak ada ustadz, kasih dia. Dia pakai. Jangan nanti merusak baru kita kasih. Ada itu baju di situ, daripada rusak saja kasih ustadz. Nanti merusak baru dia ingat ustadznya. Sama ibu mau bersedekah, itu ada kue di kulkas daripada basi. Kasih yang bagus. Dan itu kalau ustadz bapak sedekahi, itu akan bermanfaat. Cuma sayang kita lebih senang sedekah sama pejabat daripada kepada ulama. Padahal kalau pejabat dia pakai hura-hura. Kalau artis dia pakai maksiat. Coba lihat orang menghormati ustadz daripada artis. Kalau artis diundang tuh, waduh, lengkap sekali pelayanannya, eksekutif kelas. Padahal kalau artis apa dia datang bawa? Ya cuma datang bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, jogetlah di depan kita Pak. Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat-lihat saja.
pulang bawa 50 juta. Dia pakai maksiat itu uang 50 juta. Tapi kalau ulama kau kasih, dia akan menjadi, dia sebarkan untuk anak yatim, dia sebarkan untuk sedekah sendiri. Sedekahlah ibu. Keliru ibu kalau ada aset tinggal ibu tidak sedekahkan. Nah, ini ada emas saya. Ini ada 400 gram. Sudah, kau jual 300 gram, bikinkan masjid di kampung. Selama masjid itu dipakai ibadah, selama itu ibu dapat kiriman amal. Ya, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita, ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu tidak usah jadi ustadz, berat. Gimana caranya? Urus ustadz. Sama pahalanya itu. Ibu tidak usah jadi ustazah, berat. Otak sudah pikun-pikun. Iya toh, mau menghafal ibu Al-Kafirun aja tak balik-balik. Nah gimana? Urus ustazah di sini. Sama pahalanya ibu jadi ustazah. Ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, kalau dapat potongan-potongan dakwah dari Ustadz Das'ad Latif di medsos, sebar. Di grup kita ada 10. Setiap grup ada 15 orang. 10 kali 15, 150. Orang bapak ibu sebarkan. Masa sih tidak ada yang nyangkut 2-3 orang? Selama orang itu amalkan ilmu dari ustadznya, ibu bapak juga dapat pahala seperti pahalanya ustadz, meskipun tanpa mengurangi pahala ustadz. Cuma yang kita selalu sebarkan hoax. 01, 02, 03. Ini sudah suka dibodoh-bodohi ilmu politik. 01, 02, 03. Politisi bapak percaya. Dia bertengkar di medsos. Di Singapura dia atur baku ngopi-ngopi. 2019 siapa yang bertanding bu? Prabowo lawan? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Dia satu sudah baku satu paket. Ya, habis amal kita nyemar-nyemar yang tidak ada faedah. Lebih baik kita sebar dakwah. Orang mau amalkan atau tidak bukan urusan kita. Bagian dari dakwah. Poin pertama, 1, anak yang soleh dan soleha. 2, sedekah. 3, ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, yang ingin saya sampaikan, hal yang kedua. Ini sebentar lagi kita kedatangan Ramadan. Ibu ya, bulan Ramadan itu disebut 1, bulan penuh ampunan. 2, bulan dilipat gandakan segala kebaikan. 3, bulan dikabulkan semua doa-doa. Dari nama-nama Ramadan ini, inilah 3 yang mendesak kita lakukan. 1, banyak bertobat. Apakah tobat itu berkaitan dosa? Bukan. Bukan dosa semata kita bertobat. Kalau dosa kita bertobat, maka Nabi tidak perlu istighfar, Jenderal. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Kalaupun ada, kata Allah, kalau ada dosa Muhammad, saya sudah ampuni. Tapi buktinya, 1 kali beliau duduk, 100 kali istighfar. Kalau Nabi tidak punya dosa. Lalu kenapa orang istighfar? Karena nikmat Allah tidak bisa dibayar dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, kita selalu berpikir itu miskin. Saya kan miskin Ustaz. Ibu miskin karena membatasi definisi kaya. Kaya itu deposito miliaran. Miskinlah ibu karena tidak ada miliaran. Kaya itu rumah mewah. Miskinlah karena rumah kita kecil. Coba kalau kaya itu teman yang banyak. Kaya itu kesehatan. Kaya itu waktu berjamaah di masjid. Kaya itu berkah penghasilan. Itu maka kita kaya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak bertobat. Ramadan, tobat. Waktu paling bagus bertobat itu Ramadan, menjelang buka. Masih ingat bapak ibu kan waktu masih TVRI kan? TVRI sama RRI. Mau jalan Ramadan, mau puasa, mau buka itu kan istighfar tuh satu TV. TVRI waktu itu, nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ibu, itu ibu amalkan. Jangan sampai sudah tua kita masih senang ke mall. Jangan sampai sudah tua anak mantu pergi kita ikut. Tetangga pergi mall kita lagi ikut. Salah, tidak, itu namanya keliru menyikapi masa tua. Istighfar. Cuma kalau ibu istighfar menjelang buka, jangan di depan makanan.
Karena bisa jadi mulut istighfar dalam pikiran mana dulu saya hantam. Ya misalnya meja makan di situ, ibu duduk di sini. Itulah bagusnya kalau rumah ada musola di dalamnya, supaya ibu istighfar di musola, beduk baru ke meja makan. Istighfar. Yang kedua, antar 2 rakaat dalam taraweh itu paling mustajab. Kita bertobat. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu 2 rakaat assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu lagi dulu dibaca. Berapa kali? Ya 1 kali minimal. Sudah lanjut lagi 2 rakaat. Itu dulu saya kecil itu diucapkan rame-rame di masjid. Sekarang karena orang mau ringkas, tidak ada lagi itu. Padahal itu puasa taraweh sekali setahun. Cari nafkah bisa kok cari nafkah selesai Ramadan. Tapi taraweh selesai Ramadan mau taraweh lagi. Ya orang bilang gila itu ibu. Maka Ramadan perbanyak istighfar. Tobat. Yang ketiga cara bertobat setelah istighfar menjelang buka. Taraweh lazimkan salat taubat. Ibu sudah buka, alhamdulillah. Itu enaknya Pak kalau rumah dekat dengan masjid. Orang sudah mati hati itu kalau sudah dekat begini tidak berjamaah ke masjid. Maka kekeliruan kita ini kalau belikan anak kita rumah 10 menit ke rumah sakit. Memangnya anak tiap hari mau ke rumah sakit. Doakan supaya kita tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau naik pesawat. 10 menit dari mall. Tiap hari kau mau ke mall. Mestinya cari rumah 5 menit dari masjid. Nah, sudah ibu, sudah buka. Ibu ke masjid, nunggu isya. Sebelum masuk isya, ibu sholat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6. Apa niatnya? Nah, ini yang selalu ditanyakan Ibu Masjid Salim. Niat tidak harus dilafazkan. Niat boleh dalam hati. Ibu baru kan, Bapak Ibu, baru wudhu, ada dalam hati. Saya mau sholat taubat. Itulah niat. Tanpa diucapkan pun sudah sah. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Nah, ya Allah ampuni, saya banyak hilaf dan dosa. Kemana lagi saya bertobat kecuali kepadamu. Minta kepada Allah. Dan tidak harus bahasa Arab. Ya. Dan berikutnya Ramadan banyak bertobat. Yang kedua banyak berdoa. Anak-anak kita sekarang rajin berdoa. Alhamdulillah. Cuma doanya di status. Ya Allah rahmati rumah tanggaku. Ya Allah berkahi penghasilan suamiku. Sibuk Tuhan mau baca statusmu. Doa di atas sajadah. Di atas masjid. Ibu-ibu seperti ini tidak usah lagi doa supaya punya ruko. Supaya punya kebun. Tidak. Apa doa ibu? Paling mustajab minta ibu. Allah apa? Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatim. Wafatkan saya dalam keadaan husnul khatim. Itu yang mesti. Ibu. Kemudian apa lagi? Doakan anak-anak kita soleh dan soleha. Mintalah selama Ramadan. Minta berdoa, banyak-banyak berdoa. Karena doa di bulan Ramadan Allah malu tidak mengabulkan. Cuma kenapa doa tidak dikabulkan? Satu, karena kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah. Banyak yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Siapa yang berdoa tidak awal dan akhir salawat, maka doanya tergantung langit dan bumi. Jadi syarat mutlak berdoa salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya apa? Kalau dia berdoa sesuai sunnah, dia jalur tol. Cepat sampai. Kalau dia tidak sesuai sunnah, sampai juga tapi macet. Lama baru sampai. Maka doa harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua, bisa jadi doa kita diijabah karena yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil. Kok malah dijual mobil kita? Allah tahu kalau ada mobil tidak datang lagi jamaah di masjid. Allah kasih yang terbaik. Bukan yang kita mau. Tapi yang Allah mau. Itulah taufik. Kesesuaian antara apa yang kita mau dan kehendak Allah. Nah, yang ketiga, Ramadan setelah banyak bertobat, banyak berdoa, beramal soleh. Karena kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Apa saja? Mulai dari ibu-ibu tadarus, sholat taraweh, sholat hajat,
dan lain-lain. Bagus kita hablum minallahnya baik. Baik. Tapi yang jauh lebih baik Allah cintai, jadi manusia yang banyak manfaat. Ada orang rajin jamaah, tapi dikomplain tidak ada yang senang. Dia tidak istimewa di hadapan Allah. Mohon maaf, saya biasa bilang sama teman-teman polisi, kalau ada Kapolda rajin sholat, saya tidak spesial. Kenapa? Ya memang kewajibannya. Dia sendiri yang masuk surga. Kalau ada Kapolda lagi asan, dia tinggalkan pekerjaan, ya memang semestinya begitu. Tidak juga kau ajak kita. Kau yang sendiri masuk surga. Tapi kalau ada Kapolda, dia berantas narkoba, dia berantas minuman keras, itu baru fungsinya. Kalau sholat, dia yang sendiri masuk surga. Kalau ustadz ceramah, tidak sehebat kalau Kapolda yang melakukan. Kalau saya ceramah jangan narkoba, pulang ceramah dikasih kampes buat mobil saya nana. Tapi coba kalau Kapolda, dia bisa perintahkan dir narkoba, berantas itu. Itu yang hebat. Namanya menjadi manusia manfaat. Ada orang rajin Senin Kamis, tapi pelit. Itu tidak istimewa. Orang yang baik, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Di tempat ini kita menjadi pelajaran. Meskipun purna tugas, alhamdulillah sudah bertahun-tahun purna bakti, tapi masih menjadi manusia manfaat. Ya. Kalau ada keluarga kita jadi pejabat, sampaikan, gunakan jabatanmu amar ma'ruf nahi munkar. Karena punya kekuasaan jauh lebih efektif amar ma'ruf nahi munkar ketimbang kita sudah pensiun. Merugi kalau ada orang punya jabatan dan kekuasaan tidak memudahkan dirinya masuk surga. Beda kalau kami misalnya ustadz masuk surga kan masih ngantri. Kalau malaikat katakan ustadz Indonesia masuk surga, masih ngantri bu. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Jawa Timur, ulama MUI, masih ngantri dia ribuan. Tapi coba kalau Allah nanti katakan Kapolda Sulawesi Selatan silakan masuk, tidak perlu antri, sendiri dia. Maka kalau ada anak cucu kita yang punya kuasa, nasihati terus, jadikan itu nak kebaikan. Saya sekolahkan kamu, ya, saya jualkan kau warisan supaya kau jadi seperti ini. Saya mau kau gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah anak kita menjadi investasi buat kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas undangannya Pak Jenderal. Mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat. Tip-tip nasihat khusus untuk silaturahmi seperti ini. Kalau silaturahmi seperti ini jangan sampai ada pamer-pamer. Ya biasanya kita kalau reuni-reuni itu kan mau dibilang, mau dikata ya singkirkan itu. Kalau anak-anak yang baru mungkin usia 25 tahun reuni kuliahnya wajar. Tapi kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek masih punya sifat begitu, waduh sudah mati hatinya. Mari kita doakan sahibul bait, mudah-mudahan sehat walafiat. Kita awali dengan suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya, usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil. 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang, pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu, kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon. Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita, lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustadz, tapi baru 1 ini yang hamil. Kelas 3 SMP. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustadz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustadz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang, seribu sayang. Anaknya hanya diisi perutnya. Tidak diisi imannya.
Kita terlalu bingung apa yang dimakan anak kita. Padahal demi Allah, ada enggak di Dumai ini mati kelaparan anaknya? Tolong tunjukkan saya Pak. Ada di Dumai sini yang mati kelaparan anaknya? Ada? Ada Pak. Bohong Bapak kalau katakan ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba bisa jadi ada. Mati gara-gara ngelem. Lem pox dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu itu. Ayo. Mati gara-gara balapan. Mati gara-gara narkoba. Itu banyak Pak yang begitu. Maknanya, jangan cemas soal perutnya anak. Yang kita cemaskan agamanya. Perut apa? Terlalu bingung. Cicak aja dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Di mana ketemunya? Enggak punya ke terminal. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Kalau kita pesawat bisa ketemu. Di mana kita ketemu di terminal? Ini nyamuk enggak punya terminal. Di mana ketemunya? Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Sehingga lagu kita dulu kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang Pak. Cicak yang datang. Nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, enggak, setengah mati cicak, kasihan. Itu lagu-lagu dulu Pak, memang bagus. Saudara-saudara sekalian. Nih, perhatikan anak kita. Nih lagi nih. Saya ini kan banyak yang curhat Pak. Termasuk tadi malam ada lagi yang curhat anak-anak. Tapi tadi malam anak Jambi. Bagus juga curhatnya. Ustadz, saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Saya tidak tega lihat ibu saya kerja. Saya kena tipu. Bapak saya kontraktor, kena tipu Ustadz. Saya sekolah tapi saya tidak yakin bisa dapat kerja yang baik. Nah ini baik, ini curhatnya yang begini. Masih baik curhatnya yang begini. Tapi yang curhat lagi, apa yang curhat? Bilang gini, Ustadz, saya lagi di hotel Pak. Saya biasa kalau pergi ceramah saya rahasiakan hotel kamar. Kenapa? Untuk istirahat. Ini tiba-tiba resepsionisnya diberitahu nomor kamar saya. Datanglah ini anak muda usia 21 tahun. Dia ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Kenapa Dek? Boleh curhat Ustadz? Oh boleh, tunggu kalau gitu kita ketemu di lobi. Ceritalah saya di lobi. Apa dia cakap? Ustadz, kira-kira diampuni enggak dosa saya? Apa dosamu Dek? Saya pukul orang tuaku. Siapa? Bapakku saya pukul Ustadz. Wah, besar dosamu itu. Kenapa bisa? Pemabuk bapak saya Ustadz. Mabuk aja kerjanya siang malam. Dia pukul mama saya. Saya jengkel, saya pukul juga. Dalam hatiku benar juga ini sedikit. Lalu ya cerita-cerita. Nanti saya kaget. Waktu saya gali-gali masa lalunya. Dia bilang apa? Ustadz, saya waktu kelas 3 SMP. Kelas 1. Kalau saya tidak salah dia bilang kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 SMP saya berhubungan suami istri dengan sepupu sekali saya. Kelas 1 SMP kelas berapa ya? Kelas 1 SMP umur berapa itu Pak? 12 tahun kan? 12 tahun. Usia 12 tahun dia sudah berhubungan suami istri. Berzina dengan sepupu satu kalinya. Anak saudara bapaknya. Saya bilang, kau pacaran? Tidak, suka sama suka saja Ustaz. Berapa lama kau begitu? Apa jawabannya? Sampai kelas 1 SMA. Fakta. Ini bukan sinetron. Kalau sinetron kan biasa dibuat-buat. Kisah nyata. Apalagi yang membuat miris hati saya ketika dia bilang apa? Ustaz, selesai itu karena dia menikah. Saya begitu lagi dengan pamanku. Saudaranya mamanya. Laki-laki. Berarti ini anak biseks. Laki oke, perempuan jadi. Selesai dengan pamannya. Dia begitu lagi dengan kakaknya yang pertama kali ditiduri. Sepupu sekalinya. Auzubillah min zalik. Ini fakta. Hati-hati Pak. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira apa yang rusak anak kita sekarang? Nih. Handphone. Smartphone. SMP, SD dikasih handphone begini. Rusak anak bapak.
Metode mendidik orang tua sekarang mulai hilang, jauh dari nafas Islam. Orang tua kita dulu tidak ada sekolah, tidak ada gaji bulanan, tidak ada rumah dinas, tidak ada kendaraan dinas, tapi anaknya bisa dia didik menjadi orang-orang hebat. Coba lihat orang-orang tua dulu, cara mendidik anaknya. Coba lihat, saya ingat, saya kecil, satu tempat tidur 4 kami di atas, sampai SMA. Satu tempat tidur. Tujuannya apa? Ternyata apa? Oh, menimbulkan kekerabatan, emosi di antara saudara. Apalagi ada yang menjadi spionasenya orang tua, ada jadi mata-matanya orang tua. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya di kamar. Kenapa? Ada yang jadi mata-mata. Dulu kita mau pergi main, saya paling sering itu ditolak sama teman-teman. Karena kalau saya main, mak, saya mau pergi main. Apa kata mamaku? Iya, kau pergi tapi bawa adikmu. Orang Bugis bilang matarana. Nggak tahu saya bahasa Dumai sini apa. Kalau kita pergi main, syaratnya boleh tapi bawa adik, urus adik. Pergilah. Saya biasa ditolak sama teman. Dia bilang, nggak usah kau kasih masuk dasat. Adiknya cerewet. Lagi main, nangis lagi adiknya. Apa tujuannya, Pak? Menjalin persaudaraan dan tanggung jawab sejak kecil. Kita minta duit, tidak langsung dikasih itu. Pak, saya membayar besok. Apa kata bapak kita? Sudah, kau bersihkan dulu itu nak, toilet. Pak, saya membayar besok. Kau isi bak mandi dulu. Itu dulu, orang tua dulu. Sekarang bagaimana, Pak? Katanya modern. 1 anak, 1 kamar. Di kamarnya ada TV. Di kamarnya ada kulkas. Akhirnya apa? Pulang sekolah langsung masuk kamar. Kapan dia keluar? Mau makan. Sudah itu masuk lagi kamarnya. Tidak pernah bertemu saudaranya. Jangan heran. Begitu bapaknya meninggal. Hanya perkara warisan. Mereka berpengadilan. Dan tidak punya rasa malu. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Masya Allah. Bapak kalau anak-anak mau pergi sekolah cium tangan enggak? Bapak kalau anaknya mau pergi sekolah cium tangan? Cium tangan? Enggak percaya saya, Pak. Itu cium tangan, kalau saya jabat tangan sama ibu saya begini cara saya. Cium dulu telapaknya. Atasnya dulu saya cium sekali. Baru telapaknya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Anak-anak sekarang dia kasih gitu tangannya, Pak. Enggak, di sliding, Pak. Begini saja caranya. Di kepalanya di sini. Sekali tangannya cowoknya tabek, Kak. Beleng-beleng. Hormat betul sama cowoknya, sama mamanya kurang ajar. Kalau mamanya yang telepon, nah jemput dulu ibu, bapakmu ndak bisa jemput, bapak masih sibuk di kantor. Apa jawabannya anak laki-laki? Capek mak, baru pulang kuliah. Memang enak kuliah mak, mama ndak pernah rasakan kuliah sih. Capek, saya ndak bisa. Giliran ceweknya yang nelpon, Kak, jemput dong. Tunggu dek, 10 menit saya datang. Inilah anak-anak kita. Coba, siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salah orang tua. Bapak mau tahu enggak masa depannya dikubur nanti? Mau tahu masa depan dikubur? Lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Kalau sudah dekat subuh, bunyi gerendel pintu. Siapa itu? Ternyata anak kita pergi ke masjid. Masya Allah, bapak sudah kaya itu. Jam 5:30, anak-anak sudah pada pulang. Buru-buru mandi, kenapa? Mau datang berjamaah ke masjid. Bapak sudah kaya meskipun bukan anggota DPR. Berapa banyak orang tua saya lihat, pejabat publik, kepala dinas, pejabat berteras, dicium tangannya sama pegawainya di kantor, dimuliakan. Mau naik mobil dibukakan pintu mobilnya. Tapi sampai di rumahnya dilempar sama anaknya yang masih SMP. Orang tua paling miskin itu. Suatu ketika Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi melewati pemakaman, lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Sampai di tujuan. Balik lagi Nabi, melewati rute yang sama. Sahabat ketika lewat di pemakaman,
langkahkan kakinya dengan cepat. Nabi bersabda, tidak usah cepat-cepat, tidak usah buru-buru, tenang saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh buru-buru, kan pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi menjelaskan, begini, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau akan tahu betapa disiksanya tadi ini orang dikubur. Waktu pergi disiksa, saya tidak tahan, tidak betah, tidak tega mendengar dia diazab. Maka saya buru-buru supaya saya tidak dengar lagi dia disiksa. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Balik, tidak lagi. Kenapa ya Rasul? Saya mendapat berita dari Jibril. Allah perintahkan kepada malaikat penyiksa di kubur. Wahai malaikat, siksaanmu, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa itu orang tua di kubur, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah, dengan nama Allah pengasih penyayang, baru itu dia baca, Allah perintahkan hentikan siksaanmu. Maka bapak-bapak, kekayaan kita sesungguhnya yang bisa membantu kita dikubur bukan rumah, bukan mobil, bukan tabungan, bukan kebun sawit, tapi yang bisa menolong bapak ketika sudah di alam kubur adalah anak. Ibu-ibu, saya tanya ibu, ibu, kalau ibu meninggal kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami? 3 bulan dia kawin lagi. Ini fakta pak. Saya kan selalu belajar di medsos itu. Ada kawan saya naik haji, meninggal istrinya, nangis betul. Nelpon saya nangis terus, sampai bengkak matanya. Saya bilang, hebat betul ini bapak, sayang betul sama istrinya. Dan apa dia kata? Ustadz, sepeninggal istri saya rasanya terbang separuh jiwaku. Kayak lagu. Beberapa saat kemudian saya jogging di Karebosi. Jogging, ketemu saya masa itu bapak. Saya lihat, ada cewek ditemani, lebih muda, cantik, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Dalam hatiku, dia lupa bengkak matanya. Lalu siapa yang bisa mendoakan dan akan mengingat kita? Tidak usah contoh lah, orang lain, saya nih pak. Doakan saudara, jarang pak. Nanti dia minta, dia doakan saya. Baiklah, itu kalau saya ingat. Tapi yang selalu saya doakan di sujud akhir setiap sholat saya, ibu bapak saya. Jadi yang bisa menyelamatkan, nolong kita ketika dikubur, anak. Jadi kalau ibu terlalu sibuk anaknya, kursus aritmatika, kursus sampoa, kursus bahasa Jepang, tidak diajari agama, miskinlah ibu nanti di akhirat. Memang kalau anak kita nanti kan ini orang tua terlalu bangga ngajari anaknya bahasa Inggris. Hebat anak saya Ustaz. Baru 1 tahun sudah pintar bahasa Inggris. Yang kelas 2 pintar bahasa Jepang. Yang kelas 1-nya lagi nih SMP, dia sudah pandai bahasa Korea. Memangnya nanti kalau dia berdoa pakai bahasa Korea? Oh my God. Please help me my mother. Enggak lah, tetap pakai bahasa Indonesia. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah bagaimana cara didik anak? Bapak boleh baca psikologi pendidikan, silahkan baca riset-riset majalah, silahkan. Tapi sesat dan menyesatkan ketika bapak meninggalkan Quran dalam mendidik anak. Dalam Al-Quran ada seorang manusia yang diabadikan namanya. Nah siapa? Adik-adik nih, siapa yang jawab saya kasih. Yang adik-adik bukan bapak-bapak, adik-adik. Siapa yang diabadikan namanya dalam Quran karena hebat dalam mendidik anaknya. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan namanya menjadi nama surah. Siapa? Siapa namanya? Ayo, saya kasih hadiah. Sini. Berdiri sini. Saya kasih hadiah. Sebelum dijawab pertanyaan itu ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya neneknya Ustadz Dasad. Dek ya, lain kali jawab saja sembarang, belum tentu mereka juga tahu ini nenek saya. Itu namanya kritis. Ya, ayo siapa namanya orang tua yang hebat mendidik anaknya lalu diabadikan menjadi nama surah? Siapa namanya, Dek? Dika.
Oh, nama Dika dia, tapi nama yang saya maksud ya, orang tua yang diabadikan namanya dalam Quran. Siapa namanya? Tepatnya Luqmanul Hakim. Sudah ada benarnya, ada apa dia? Oke. Salam tangan dulu, bos. Ya. Beda itu rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Bapak, saudara-saudara sekalian, namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan menjadi nama surah karena hebat dalam mendidik anaknya. Nah, maka karena waktu terbatas, bapak kalau mau ibu, bapak mau mendidik anak, buka Quran. Surah Luqman, mulai dari ayat 13. Allah ajarkan menurut Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Artinya, yang pertama diajarkan kepada anak, akidah. Anak-anak kita kecil-kecil, 7 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Mereka anak kecil kan senang lagu. Maka perkenalkan lagu-lagu Islam. Perkenalkan akidah, tauhid melalui lagu. Ada waktu saya kecil kan lagunya begini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau ibu-ibu dulu kalau dia didik anaknya, lagunya dia perkenalkan sejarah Nabi melalui apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya ibu lagi nyanyi, kenapa zaman jahiliyah, mak? Dia jawab, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa nama Nabi terakhir, mak? Dia jawab lagi, Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya, mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Pekanbaru? Madinah tempat tinggalnya. Terus selanjutnya, mak, dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Ketua RT atau Pak Desa? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, mak? Pencipta alam semesta. Akidah masuk. Itu lagu dulu. Kalau datang suaminya, dia hibur. Marah suaminya, dia nyanyi juga. Ibu-ibu dulu nyanyi tapi sopan lagunya. Marah-marah suaminya, pak, nyanyilah dia. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Marah lagi suaminya, dia goyang kepalanya. Joget juga tapi kepalanya aja goyang dengan tangan jari-jarinya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu lagu-lagu zaman dulu. Ibu-ibu tidak ada majelis taklimnya tuh, tidak ada baju seragamnya. Dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Baca surah Luqman, Pak. Nah, didik melalui surah Luqman. Yang kedua diajarkan dalam surah Luqman, ajari anakmu berjalan di muka bumi ini jangan rasa sombong. Itu diajari dari kecil. Kita bersaudara bisa jadi satu rahim, satu jalan keluar, tapi rezeki berbeda, akhirnya anak pun kita berbeda. Bapak kaya, saudaranya bapak yang tua juga kaya, yang bungsu miskin. Mereka bersepupu sekalian anak kita, mereka berbeda status ekonomi. Jangan biasakan anak kita sombong di depan sepupunya. Kan banyak ini, Pak, bapaknya yang kaya, anaknya kurang ajar. Pembantunya kasar, sopirnya kurang ajar dia. Oh, itu sampaikan, saya bosnya ini sopir, bukan kamu. Saya ini bosnya ini pembantu, bukan kamu. Jangan kau kurang ajar sama pembantu. Itu ajarin begitu. Bapaknya yang Kapolres, anaknya jadi Kapolda. Semua pegawainya bapaknya dia perintah. Tidak boleh itu. Ajarkan kepada anak kita sopan santun. Jangan dia muka sombong di muka bumi ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak. Baca surah Luqman. Dan yang paling terakhir, jangan lupa doakan. Apa doanya anak soleh? Allah ajarkan sebuah doa kepada Ibrahim alaihissalam yang dibadikan dalam Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh.
Amalkan itu. Ibu-ibu lagi suap anaknya atau cucunya. Suap sambil doa. Rabbi habli. Mama. Rabbi surah. Rabbi habli minas solihin. Lagi dimandi anaknya disampo. Rabbi habli minas solihin. Mau tidur anak kita, usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, dekap dia. Rabbi habli minas solihin. Anak kita bertanya, apa itu bunda? Saya doakan Nanda supaya anak jadi anak yang soleh. Sampai di sekolah mau bolos anaknya. Enggak deh, saya enggak bolos. Tadi bunda saya mendoakan saya jadi anak yang soleh. Coba diamalkan itu. Ada kemanakan saya pak, sudah mau maghrib masih main bola. Saya panggil, Fatur, sudah Mina, ayo berjamaah ke masjid. Sedikit lagi om. Oke, dia main futsal. Saya tunggui. Azan maghrib masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat. Ih, hebatnya Pak Ustaz. Dia bisik saja kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik. Tanganku dibawa menjepit. Artinya kalau anak salah kasih hukuman. Anak melanggar jangan tidak dihukum. Supaya dia sadar bahwa kalau kau melanggar pasti ada sanksi dan hukuman buat kamu. Tapi jangan lupa hidayah dan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Bapak Andi Abdul Latif yang telah memfasilitasi sehingga saya bisa sampai di tempat ini. 2 hari saya berada di tempat ini, subhanallah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi dan itulah nikmatnya persaudaraan dalam Islam. Insya Allah selengkap nanti balik ke Jakarta lalu ke Timika. Lanjut lagi ke Timika, dari Timika ke Bombana, dari Bombana ke Pontianak, dari Pontianak ke Bima dan seterusnya. Tanggal 21 saya ulang tahun. Saya pikir saya istirahat di situ, ternyata ada lagi sepupu teman minta, Ustadz minta lah, ya sudahlah tambah acara. Lanjut lagi, saya pikir tanggal 25 hari Natal saya libur, ternyata ada lagi maulid. Tak apa-apa, mereka melaksanakan Natal, kita juga melaksanakan maulid. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian mohon doa supaya kita tetap istiqamah dalam dakwah. Sebelum saya akhiri saya mau cerita. Cerita terakhir. Ada orang imam penghafal Quran, anak-anak santri, ya anak remaja dikirim ke pesantren. Hafal Quran. Pulang Ramadan, satu kampung mau mendengar hafalannya. Nah, kata Pak Imam, kaulah jadi imam. Kami mau dengar hafalanmu. Jadilah imam. Dia baca surah yang panjang, yang hanya dia menghafalnya. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca surah itu yang panjang itu yang hanya dia ngapal, tiba-tiba ada cicak jatuh. Cicak jatuh, kena telinganya, kaget. Begitu dia kaget, stres. Orang stres hilang hafalan Pak. Dia lupa apa sambungannya ini. Dia ingat-ingat, tak bisa dia ingat. Dia lupa betul. Dia tunggu dari bantuan dari belakang, tidak ada yang bisa bantu. Masjid hening. Hening masjid. Tiba-tiba ini imam berteriak, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda satu di belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kisah berikutnya. Ini fakta, saya ngalami. Waktu saya masih kecil, berjamaah asar. Ketika sujud, lama sekali imam sujud. Kenapa imam lama sekali ini? Teman saya penasaran. Sudah hampir 2 menit masih sujud juga. Akhirnya teman saya diangkat kepalanya. Langsung teriak, wih hilang imam. Wah, ternyata imam keluar dari samping. Kacau masjid. Bubar. Selesai saya tanya Pak Imam, kenapa tinggalkan masjid? Jamaah, dia bilang, saya kentut nak. Sebelum Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangkit jamaah, angkat kepala supaya kami lihat. Dia bilang apa? Saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Saya sengaja tidak bangkitkan kau, saya malu saya kau lihat. Kacau masjid. Apalagi, saya berjamaah waktu itu KKN. Saya belum jadi ustadz. Ada kawan saya pakai gamis, pakai songkok. Saya cuma pakai baju biasa. Saya pikir, oh ini pasti anak pesantren. Jadi imam baca Al-Fatihah lancar.
Begitu dia baca Al-Kafirun, saya sudah mulai bilang, berani betul ini dia baca Al-Kafirun. Dia baca, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abattum, wala antum. Ini teman saya anak fakultas sastra, dia teriak, "Woi, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Langsung dia bilang ini juga kupikir. Kacau sholat. Ya. Kalau imam salah, berantakan satu masjid. Dalam fikih berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang waras boleh jadi makmum. Orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Tentara, polisi boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh orang sembarang. Harus ketat syaratnya. Kenapa? Karena kalau imam bermasalah, batal kita punya jamaah. 2019 Indonesia milih imam. Hati-hati. Jangan milih imam karena kita satu kampung. Jangan milih imam karena satu partai. Jangan milih imam karena kita dapat proyek. Tapi pilihlah imam yang betul-betul mampu menyelamatkan negara Republik Indonesia dan melindungi umat Islam di tanah air kita.